Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Nur Azizah dari Biologi C 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UTS Biologi Modeling yang diampu oleh Bapak Wahyu Surakusuma. Pertama-tama adalah deskripsi untuk sistem. Jadi sistem ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok elemen yang saling terkait dan menjalankan fungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, suatu sistem ini terbentuk dari penggabungan bagian-bagian, komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang independen dan ditandai oleh batas-batas jelas dari lingkungan super sistemnya. Nah, untuk pendekatan sistem, jadi pendekatan sistem ini merupakan suatu metode penerapan sistem ilmiah dan manajemen yang diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem menggunakan ciri-ciri sistem yang sebagai titik tolak. Jadi pendekatan sistem ini digunakan untuk menjadi metode dalam penyelesaian persoalan, dimulai dengan mengidentifikasi sejumlah kebutuhan dari komponen-komponen sehingga dapat dibentuk suatu operasi sistem yang efektif. Nah, pada pembelajaran biologi modeling terdapat dua pendekatan sistem yang digunakan, yaitu model causal loop dan stock flow. Yang pertama model causal loop. Jadi model causal loop ini menggunakan interaksi kompleks antara berbagai variabel yang mempengaruhi fenomena tertentu. Jadi model ini menekankan perhatiannya kepada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram dengan berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antara komponen sistem. Nah, yang kedua adalah diagram stock flow yang merupakan landasan dasar dari dinamika sistem. Terdapat dua variabel, yaitu variabel stock dan flow. Nah, diagram ini dapat dimodifikasi melalui aplikasi PowerSim. Di aplikasi PowerSim ini terdapat beberapa fitur yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kemudian ada permasalahan yang diangkat. Jadi di suatu desa di pegunungan yang tidak pernah terjadi banjir pada suatu saat mengalami banjir bandang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa area puncak pegunungan mengalami penggundulan hutan sehingga air hujan yang turun di atas pegunungan tidak mengalami infiltrasi ke tanah dan menjadi runoff. Nah, semakin tinggi volume runoff dapat menyebabkan peningkatan erosi juga. Selain menyebabkan peningkatan erosi, runoff juga dapat menyebabkan volume aliran air menuju desa di punggung pegunungan menjadi rentan terhadap banjir bandang. Selanjutnya untuk tujuannya, jadi akan digunakan dua model, yaitu causal loop diagram untuk menganalisis interaksi antar komponen baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, serta yang berpengaruh positif dan negatif terhadap suatu komponen. Nah, selain itu digunakan juga stock flow untuk melihat ketergantungan antar elemen dan penurunan atau peningkatan kuantitas suatu komponen terhadap komponen lainnya. Nah, setelah penetapan kedua model tersebut, tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memahami dampak penggundulan hutan, evaluasi efektivitas reboisasi, menganalisis resiko banjir bandang, dan menyusun rencana pengelolaan lingkungan. Nah, berikut adalah causal loop diagram yang sudah saya buat. Yang pertama-tama di sini pusatnya adalah tingkat resiko banjir bandang. Jadi tingkat resiko banjir bandang ini dapat diturunkan dengan volume air infiltrasi, volume air tanah, tutupan vegetasi, dan kemiringan lahan, serta dapat meningkat karena adanya volume air aliran, dan erosi. Nah, bagaimana volume air aliran ini dapat meningkatkan resiko banjir bandang? Jadi ketika ketika air runoff itu terlalu banyak di area pegunungan, area kaki gunung itu akan menerima volume air yang sangat berlimpah gitu, yang terlalu banyak sehingga akan tertimbun, akan menumpuk dan menyebabkan banjir bandang. Nah, volume air larian ini juga dapat meningkatkan erosi. Karena
lewatnya runoff itu juga dapat mengikis permukaan tanah. Selain itu, erosi juga dapat ditingkatkan dengan adanya curah hujan, tingkat penggundulan hutan, dan kemiringan tanah. Dan erosi juga dapat diturunkan dengan adanya tutupan vegetasi dan reboisasi. Keduanya ini sama ya, tutupan vegetasi dan reboisasi, tapi reboisasi lebih ke tindakannya. Jadi untuk semakin banyak tutupan vegetasi, semakin kecil kemungkinannya terjadi erosi begitu. Nah, tutupan vegetasi ini juga berpengaruh terhadap kualitas air tanah, di mana kualitas air tanah ini juga dipengaruhi oleh kualitas tanah. Kualitas tanah semakin baik kualitas tanahnya, maka kualitas air tanahnya akan semakin baik pula. Oke. Selain itu, tutupan vegetasi ini juga mempengaruhi volume air tanah, karena semakin banyak vegetasi yang terdapat pada suatu area, akan semakin banyak air yang tersimpan pada akar-akar tanaman pada suatu area tersebut, sehingga volume air tanah akan semakin meningkat. Selanjutnya, berikut adalah diagram stock flow yang sudah saya buat. Dimulai dari atas dulu, ada tingkat resiko banjir yang dipengaruhi oleh tingginya volume air tanah. Ini tanah flow-nya masuk ke dalam stok tingkat resiko banjir, karena volume air tanah ini semakin tinggi, semakin jenuh dapat meningkatkan resiko banjir juga. Nah, volume air tanah ini saya beri fungsi delay, karena volume air tanah ini tidak serta-merta langsung meningkatkan resiko banjir, tetapi dapat dihambat oleh konstanta, yaitu reboisasi dan tutupan vegetasi. Selain itu, volume air tanah juga dapat mempengaruhi volume air infiltrasi yang juga volume air infiltrasi ini juga dipengaruhi oleh kualitas tanah. Nah, selain itu, kualitas tanah juga dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Jadi, semakin bagus kualitas tanahnya, semakin bagus pula kualitas air tanahnya. Nah, kualitas air tanah ini seperti yang tadi kalau salub juga dipengaruhi oleh tutupan vegetasi. Dan tingkat penggundulan hutan ini juga mempengaruhi tutupan vegetasi. Jadi ini ada panah flow yang keluar yang menunjukkan bahwa tingkat penggundulan hutan ini berpengaruh negatif terhadap jumlah tutupan vegetasi begitu. Nah, untuk yang terakhir yang di bawah, jadi ada kemiringan lahan yang berpengaruh langsung terhadap erosi, ditunjukkan dengan panah flow yang masuk ke dalam stok erosi. Nah, untuk bagian kanan sini ada konstanta, yaitu curah hujan yang berpengaruh kepada volume air larian. Semakin banyak curah hujannya, semakin banyak juga air lariannya atau runoff-nya. Nah, di sini juga ada panah flow yang masuk ke dalam stok erosi yang menunjukkan bahwa volume air larian ini dapat berpengaruh positif atau meningkatkan potensi dari erosi. Selanjutnya adalah skenario hasil analisis. Jadi permasalahan pada kasus ini merupakan salah satu contoh dari dampak buruk yang dapat timbul akibat deforestasi atau penggundulan hutan, terutama di daerah pegunungan. Jadi ketika pepohonan di pegunungan ini ditebang atau digunduli, kemampuan hutan untuk menyerap air hujan itu berkurang drastis, sehingga air hujan ini menjadi runoff yang berlebih. Hal ini tidak hanya meningkatkan erosi, tetapi juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang di daerah bawahnya, di daerah kaki pegunungan gitu. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi yang pertama, skenario-nya adalah reforestasi atau reboisasi begitu ya, penanaman kembali. Jadi langkah ini dapat membantu meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menyerap air dan mengurangi volume runoff. Yang kedua adalah konservasi tanah, yaitu dengan menggunakan praktik-praktik konservasi tanah seperti terasering,
menggunakan tanaman penutup tanah dan penggunaan hutan buatan untuk membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi erosi. Langkah ketiga adalah pengelolaan air, yaitu dengan membangun infrastruktur untuk mengendalikan aliran air seperti bendungan kecil, terowongan, atau sistem penyaluran air yang terarah sehingga mengurangi volume runoff dan mencegah banjir bandang. Yang keempat adalah mengadakan pendidikan untuk menyadarkan masyarakat begitu ya, yaitu dengan mengedukasi masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan praktik-praktik berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam yang dapat membantu mencegah deforestasi di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah dengan memperketat kebijakan yang terkait dengan lingkungan. Karena dengan mengimplementasikan kebijakan yang ketat terkait dengan perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan dapat menjadi langkah penting untuk mencegah deforestasi yang lebih lanjut. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.